Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur alhamdulillahirabbil alamin pada pagi hari ini bersama-sama kita dengan Bapak Wakil Wali Kota Yogyakarta akan membuka Festival Prawiro Taman 2021. Diharapkan Festival Prawiro Taman 2021 ini dapat menjadi momentum dan dapat dilaksanakan dengan tertib dan lancar agar selain mampu memunculkan persepsi positif di masyarakat terhadap potensi yang dimiliki Kampung Prawiro Taman secara komprehensif, khususnya di bidang seni, budaya, dan kuliner. Juga dapat menjadi agenda wisata tahunan yang dinantikan wisatawan seperti tahun-tahun sebelumnya. Festival Prawiro Taman ini terus bekerja dan berlanjut. Bagaimana kita merumuskan agar Festival Prawiro Taman ini bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki sesuai dengan harapan para wisatawan, turis, dan juga sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pelaku industri pariwisata, sehingga ini mempertemukan dari agenda wisatawan dan mempertemukan dengan kepentingan masyarakat, terutama pelaku industri pendukung pariwisata, mempertemukan kepentingan para pelaku pengusaha Prawiro Taman, sehingga kemudian ini menjadi satu kesatuan yang merupakan bagian dari upaya kita semuanya. Oleh karena itulah mari kita bangkitkan ekonomi, kita bangkitkan pariwisata, kita undang semua wisatawan, tetapi tetap mengedepankan orang datang ke Jogja sehat, pulangnya juga sehat. Inilah yang sedang kita terapkan, moga-moga bisa segera membangkitkan perekonomian, membangkitkan kondisi sosial ekonomi kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh tamu undangan bisa dikeluarkan mainan otok-otoknya. Nanti kita akan hitung bersama-sama 1 sampai 3 ya, Re. Iya. 1, 2, 3. Festival Prawiro Taman 2021 resmi dibuka. Akan sangat membuka pada para wisatawan yang kondisinya sehat datang ke Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya jangan sampai lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian beraktivitas. Dan senang sekali saya Rena Arum bisa berjumpa dengan teman-teman sekalian tentunya dalam rangkaian acara Festival Prawiro Taman 2021. Dan tentunya teman-teman juga sudah menyaksikan untuk prosesi opening ceremony dari Festival Prawiro Taman 2021 yang dimana sudah dibuka oleh Wakil Wali Kota Yogyakarta, yaitu Bapak Dr. Andes Heru Purwadi MA, yang tentunya didampingi oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, yaitu Bapak Wahyu Hendratmoko SEMM. Dan saat ini tentunya
Reina akan ngobrol-ngobrol dengan beberapa narasumber yang sangat luar biasa. Tapi sebelum Reina ngobrol-ngobrol, tentunya Reina akan terlebih dahulu memperkenalkan atau menyapa para narasumber. Yang pertama adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Bapak Wahyu Hendratmoko SEMM. Apa kabar Bapak? Baik Mbak Rena, dan semoga Mbak Rena juga baik. Alhamdulillah, sehat Bapak ya? Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Yang penting kita harus pakai masker, sudah vaksin, insya Allah sehat. Benar sekali, harus mematuhi protokol kesehatan pastinya ya. Terima kasih, dan selanjutnya ada Ibu Indarti, beliau dari Paguyuban Pengusaha Pariwisata Prawiro Taman Yogyakarta. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, selalu semangat. Selalu semangat, cantik sekali. Alhamdulillah. Baik, terima kasih, dan selanjutnya Rena juga akan menyapa narasumber yaitu Bapak Kusnan M. Beliau adalah pengurus kesenian Mergangsan. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Semangat, bahagia. Oh, sehat. Matur nuwun Bapak. Dan saya juga akan menyapa Bapak Ibnu Prabowo. Beliau adalah Kreatif Director Festival Prawiro Taman 2021. Apa kabar Bapak? Sehat. Harus sehat, semangat ya. Dan tentunya tadi Rena sudah menjelaskan sedikit tentang ulasan tentang opening ceremony dari Festival Prawiro Taman 2021. Nah, saya ingin ngobrol terlebih dahulu dengan Bapak Wahyu. Bapak mungkin bisa dijelaskan ya Pak ya, untuk acara Festival Prawiro Taman 2021. Ini apa nih Pak? Monggo silakan. Baik Mbak Rena, dan para pemirsa acara ini dimanapun berada. Jadi Festival Prawiro Taman tahun 2021 ini memang kita selenggarakan bersama dengan teman-teman dari Paguyuban Pengusaha Pariwisata Prawiro Taman. Kita coba ambil 2 hari di tanggal 13-14 November 2021. Sebelumnya Festival Prawiro Taman ini secara mandiri dilaksanakan oleh teman-teman Paguyuban Pengusaha Prawiro Taman Pariwisata Prawiro Taman selama 12 tahun ya Bu Rina, selama 12 tahun, tapi sempat terhenti gara-gara pandemi COVID yang mulai ada di Indonesia itu 2020. Kemudian coba kita inisiasi lagi, karena luar biasa Festival Prawiro Taman ini dalam mencoba mengangkat semua potensi pariwisata yang ada di Prawiro Taman untuk dapat menarik semakin banyak turis dari mancanegara maupun turis domestik yang akan berkunjung di Prawiro Taman. Seperti kita ketahui bersama bahwa kawasan Prawiro Taman ini menyimpan berbagai macam keunikan, dan ini semua akan coba kita tampilkan di Festival Prawiro Taman ini. Tentunya dengan segala kekurangannya, karena situasi belum seperti kondisi di mana pandemi terjadi. Jadi situasi masih normal, kita masih sering banyak berkumpul, semakin banyak orang menonton sebuah acara, semakin sukses acara itu. Benar. Nah sekarang ini kita antara ngegas dan ngeremnya harus masih dua-duanya masih ditekan. Jadi walaupun kita menyelenggarakan banyak kegiatan, tetapi kita tetap harus menahan diri agar jangan sampai terjadi klaster di Kota Yogyakarta ini yang mengakibatkan pariwisata di Kota Yogyakarta menjadi ditutup lagi seperti 3 bulan beberapa waktu yang lalu, yang benar-benar melumpuhkan semua sektor pariwisata yang ada di Kota Yogyakarta. Jadi kurang lebih seperti itu. Memang agak berbeda dengan 12 kali di beberapa tahun sebelumnya ya, di mana geliat masyarakat itu sangat terasa dinamikanya. Kalau sekarang ini, yang nonton cuma sedikit, tapi nggak apa-apa. Toh juga direkam, kemudian kita tayangkan di kanal YouTube. Yang penting semua orang, bahkan seluruh orang di seluruh dunia bisa melihat festival ini, agar semua orang tahu bahwa Prawiro Taman sudah siap menerima wisatawan baik mancanegara maupun domestik untuk berkunjung di Prawiro Taman, Kota Yogyakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kurang lebih demikian. Dan pastinya juga untuk acara ini benar-benar protokol kesehatannya ketat sekali ya Pak ya. Itu yang paling kunci utamanya. Dan untuk tahun ini mengambil temanya adalah Nyawiji Anggayuh Rausing Kautaman, yang berarti bersatu untuk mencapai keutamaan. Nah ini yang mungkin teman-teman juga penasaran sekali nih ya Pak ya. Kenapa mengambil tema tersebut dan tujuannya apa ini Pak? Jadi kalau kita berbicara pariwisata di kota pariwisata seperti Yogyakarta itu, kalau kita berbicara akomodasi, kita bisa berbicara dari hotel kelas melati sampai hotel bintang 5, bahkan sampai
penginapan-penginapan harian yang sekarang sudah secara online bisa didapat. Benar sekali. Kemudian restoran juga mulai dari kaki 5 sampai restoran yang ada di hotel bintang 5. Kemudian sektor transportasi juga seperti itu. Iya. Dari mulai yang ojek online, kemudian sampai rental motor, rental mobil, Iya. kemudian taksi, bis pariwisata, Iya. bahkan mungkin sampai alat transportasi udara juga, alat kereta api dan alat transportasi darat lainnya juga ada di. Jadi sedemikian kompleks kalau kita berbicara dengan pariwisata. Banyak elemen yang mendukung sehingga sebuah pariwisata di suatu tempat bisa berhasil. Benar. Maka kita mengambil tema tersebut agar semua elemen yang ada di Prawirotaman ini benar-benar bersatu padu untuk bisa menggerakkan pariwisata di Prawirotaman ini bisa kembali cantik sehingga banyak dilirik, kemudian banyak didatangi. Setelah didatangi kemudian mereka akan mengulangi lagi, datang lagi, Iya, benar sekali. sehingga kondisi hampir bisa seperti beberapa waktu yang lalu, di mana tempat ini, Prawirotaman ini benar-benar bisa memenuhi hajat hidup orang banyak dan membawa kemaslahatan dan kemanfaatan bagi masyarakat Prawirotaman dan Kota Yogyakarta pada umumnya. Iya, benar sekali, dan tentunya dengan adanya Festival Prawirotaman 2021 nanti diharapkan bisa meningkatkan dari seni budaya Prawirotaman, dari UMKM-nya sendiri, kulinernya juga ya Bapak ya. Dan tentunya sayang sekali nih teman-teman, sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Wahyu, tapi berhubung Bapak Wahyu sedang ada acara selanjutnya, Bapak matur nuwun sangat sudah hadir di sini. Nanti lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Semoga nanti lancar untuk Festival Prawirotaman 2021. Satu hal mungkin yang bisa saya titipkan di kesempatan, silakan mohon Bapak. izin Bapak Ibu, bahwa protokol kesehatan sepertinya tetap menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Karena penyakit ini belum sepenuhnya tuntas dari muka bumi. Bahkan negara-negara maju di dunia ini juga sedang mengalami gelombang keempat. Jangan sampai gelombang ketiga terjadi di Kota Yogyakarta, di daerah istimewa Yogyakarta, dan di negara Indonesia tercinta. Caranya adalah dengan kita tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Saya melihat sudah mulai ada pengurangan-pengurangan ini. Jangan sampai itu terjadi di tempat kita, dan jangan sampai juga ditutupnya beberapa tempat wisata beberapa bulan yang lalu terjadi lagi gara-gara jumlah kasus positif COVID yang meningkat. Caranya adalah dengan protokol kesehatan. Benar tidak sekali. lain dan tidak bukan. Terima kasih banyak Sama-sama, Bapak Wahyu Hendratmoko SCMM Ibu, selaku matur nuwun. Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Dan tentunya nanti Rina akan melanjutkan kembali berbincang-bincang dengan beberapa narasumber. Tentunya masih dalam rangkaian acara Festival Prawirotaman 2021. Saya akan kembali setelah menyaksikan video berikut ini. Tentunya masih dalam rangkaian acara Festival Prawirotaman 2021 dan tentunya Reina akan masih ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang tentunya sudah hadir pada kesempatan kali ini. Seperti kita ketahui bahwa Prawirotaman ini adalah suatu destinasi wisata yang selalu dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Tentunya Prawirotaman ini juga menyimpan beberapa keunikan-keunikan. Seperti apa keunikan dari Prawirotaman? Langsung saja saya ingin bertanya dengan Ibu Rina Indarti. Ibu, ini teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan tentunya pengen lebih tahu tentang apa yang menjadi keunikan dari Prawirotaman, Bu. Oke, terima kasih Mbak Rina atas kesempatannya. Ya, mungkin di masyarakat umum sudah tahu ya tentang Prawirotaman yang dikenal dengan sebutan kampung turis. Iya.
di mana itu bisa disebut seperti itu karena hampir 95% tamu itu yang berkunjung di Prairo Taman, yang tinggal di Prairo Taman itu hampir 95% tamu asing. Dan keunikannya ya, di lokasinya jelas di pinggiran kota Yogyakarta, jadi sangat mudah dijangkau untuk wilayahnya dan dekat dengan tempat-tempat seperti di Malioboro dan untuk tempat-tempat mau ke terminal, ke stasiun juga dekat. Selain itu juga lokasi di Prairo Taman banyak sekali ada kafe, restoran, travel di mana tamu-tamu bisa menikmati, tidak usah keluar dari lingkungan Prairo Taman, tapi kami sudah tersedia di kampung kami. Yang menjadi keunikan juga restoran di kampung Prairo Taman bisa menyediakan juga menu-menu Indonesia dan menu internasional dengan harga yang sangat terjangkau. Seperti itu, Mbak. Wah, luar biasa sekali. Dan pastinya teman-teman yang selalu setiap tahunnya atau mungkin bahkan setiap bulannya selalu datang ke Yogyakarta dan tidak lupa untuk mengunjungi Prawiro Taman, ini akan rindu kembali dan kembali lagi ya Ibu ya. Dan untuk teman-teman yang penasaran dengan bagaimana keseruan dari opening ceremony Festival Prawiro Taman 2021, karena tentunya tidak hanya prosesi pembukaannya saja tetapi juga ada pawai di mana seru sekali. Penasaran? Langsung saja kita saksikan video berikut ini. Kuntul kares, ulupes 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 kuntul kares. Jogja, Jogja, tetap istimewa, istimewa negerinya, istimewa orangnya. Istimewa, Jogja istimewa untuk Indonesia. Rungono iki kotro, saka Ngayogyakarta, negeri paling penak, rasane koyo swarga, ora peduli donya dadi neraka. Nek kene tansah independen lan merdeka. Tanah lahirkan tata untuk rakyat, di mana rajanya bercermin di kabur rakyat. Demikianlah singgasana bermartabat, berdiri kokoh mengayomi rakyat, memayu hayuning bawono, soko zaman perjuangan nganti merdeka. Jogja istimewa bukan hanya daerahnya, tapi juga karena orang-orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa, istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa, istimewa untuk Indonesia. Tabur wis ditabur suling wis muni, kolo wis kontol baris, ayo dadi siji bareng para prajurit lan senopati. Mukti utawa mati manunggal kawula Gusti, menyerang tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan, kesaktian tanpa ajian, kekayaan tanpa kemewahan, tenang bagai ombak gemuruh laksana Merapi. Tradisi hidup di tengah modernisasi, rakyat jajah desa milang cori, nyebarake seni lan budi pekerti. Iya teman-teman, seru sekali kan bagaimana pawai yang dilaksanakan pada opening ceremony dari Festival Prawiro Taman 2021. Dan tentunya tidak hanya tentang pawai saja, di mana Prawiro Taman ini juga seni dan budayanya sangat kental sekali. Nah, kalau kita berbicara dengan seni dan budaya, pastinya ini sudah harus beralih gitu ya kepada Bapak Kusnan M selaku pengurus kesenian Mergangsan. Bapak, seperti apa nih Pak untuk kondisi pelestarian seni dan budayanya di Prawiro Taman selama ini Pak? Baik, terima kasih. Seperti yang kita ketahui, Prawiro Taman adalah merupakan kampung internasional atau kampung turis, yang mana kampung Prawiro Taman adalah salah satu kampung yang sangat produktif, sangat atraktif. Di wilayah kampung Prawiro Taman ini dan sekitarnya, kelurahannya Brontokusuman, kecamatannya Mergangsan,
mempunyai 12 sanggar seni yang atraktif dan sanggar seni yang nguri-uri budaya Jawa. Yeah. Kemudian ada 6 sanggar seni yang nasional atau sanggar seni yang berkolaborasi dengan adat Jawa, dan ada 2 kampung wisata di wilayah sekitar Prawiro Taman. Oh, berarti ada 2 kampung wisata yang ada di wilayah Prawiro Taman. Berarti tadi ada 12 sanggar seni Dan untuk 6 untuk yang nasional ya Pak nasional, ya. Dan 2 untuk kampung wisata di Prawiro Taman. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit nih Pak untuk ciri-ciri atau khas tersendiri nih Pak dari sanggar seni yang ada di kawasan Prawiro Taman nih apa nih Pak? Ya, setelah kita ketahui, termasuk tadi kita lihat di pawai bahwa kesenian Prawiro Taman adalah mengutamakan seni yang unggulan dan merupakan ciri khas tersendiri, yaitu kita selalu memakai bahan batik. Oh. Ya. Karena di daerah Prawiro Taman sendiri itu juga dulunya merupakan pengusaha batik ya, yang sudah mendunia bahkan. Kemudian kali ini akan kita lestarikan dalam bentuk kegiatan seni yang atraktif. Oh, begitu. Berarti, selain itu di Prawiro Taman juga ada konsep atraktif yang unik ya di bidang UMKM, yaitu adanya sate telo ya. Ada sate telo, sate berbentuk telo, dan itu rasanya mirip seperti sate beneran, sehingga kalau pengunjung atau tamu yang datang tidak merasakan bahwa itu telo, namun kita jelaskan bahwa itu terbuat dari ketela. Ya, ikon di Brontokusuma atau Prawiro Taman adalah pasar telo. Di situ ada dekat pasar telo, sehingga kita jadikan ikon untuk membuat makanan yang unik ya. Iya, sate berarti dari ketela ya Pak. Wah, ini cocok banget untuk vegetarian ini ya Pak ya. Benar sekali. Karena tentunya anak muda khususnya pastinya juga kalau mendengar kata ketela tuh agak sedikit aduh kok ketela seperti itu ya. Tapi ini dikemas dengan secara unik yang dimana anak muda pun akan pasti menyukainya juga ya Pak ya. Hampir mirip sate beneran. Oke. Dan kalau untuk batiknya Prawiro Taman sendiri nih Pak, apakah memang nantinya ataukah memang sudah ada motif sendiri Prawiro Taman ataukah seperti apa nih Pak? Sebenarnya sejak bertahun-tahun yang lalu batik Prawiro Taman itu sudah mempunyai branding sendiri. Artinya batik di Prawiro Taman sudah mempunyai seperti hak cipta sendiri, sehingga batik Prawiro Taman itu bisa menyebar ke seluruh dunia itu dengan konsep batik yang betul-betul unik gitu. Iya, benar sekali. Dan tentunya teman-teman yang sedang menyaksikan berarti lebih tahu lagi nih ya Pak ya, bahwa Prawiro Taman tidak hanya kafe, restoran, hotel, tetapi juga Prawiro Taman ini memiliki batik ciri khas sendiri, memiliki kuliner khasnya sendiri nggih Pak nggih. Ternyata memiliki juga sanggar seni yang dimana di wilayah Prawiro Taman ini juga tentunya mengangkat seni dan juga budayanya. Nah, ini saya ingin langsung bertanya dengan Bapak Ibnu Prabowo selaku Kreatif Director Festival Prawiro Taman. Karena pastinya juga Pak Ibnu menjadi PR tersendiri nih ya akhirnya mengangkat ini yang namanya Festival Prawiro Taman. Nah, Pak, apa yang menjadi diferensiasi penyelenggaraan acara di tahun ini, Pak? Oke. Makasih Mbak. Tentu saja apa yang tadi dikatakan Pak Kepala Dinas ya, untuk selalu menjaga protokol kesehatan itu kemudian kita akomodir lewat konsep kita ini kan. Konsep kita memang hybrid, kita offline dan online gitu. Benar. Sehingga sentuhan-sentuhan untuk bersinggungan antar manusia itu bisa kita minimalisir ya. Kita akomodir lewat konsep itu. Kemudian kita juga ada beberapa konten juga yang kita tayangkan secara virtual melalui YouTube, dan itu kita rangkai, kita rajut dalam satu kemasan bernama Festival Prawiro Taman 2021 ini.
Sekira seperti itu. Oke, baiklah. Dan tentunya juga teman-teman yang ada di rumah seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Rina bahwa Prawira Taman memiliki banyak sekali hotel dan juga tempat usaha. Bapak Kusna juga sudah menyebutkan bahwa Prawira Taman memiliki banyak sekali potensi untuk seni dan juga budaya, dan Mas Ibnu juga Bapak Ibnu juga sudah menyampaikan bahwa untuk tahun ini diselenggarakan secara hybrid dan juga online dan juga offline seperti itu ya Pak ya. Saya akan menuju ke Bapak Ibnu Prabowo. Bapak, ini untuk hari kedua nanti apa aja nih akan ditampilkan Bapak? Ya, untuk hari kedua kita akan ada konten namanya Locus Performance Art. Itu jadi konten itu kita tidak hanya menghadirkan sajian seni aja, tapi juga kita ingin mengekspos destinasi wisata yang ada di situ. Jadi itu menjadi kombinasi ya, kombinasi antara bagaimana seni juga bisa mempromosikan destinasi dan sebaliknya juga. Jadi memang konten ini memang kita rancang untuk bagaimana aspek-aspek yang ada di Prawira Taman ini saling menguatkan, sehingga memang itu akan selaras dengan seperti yang dikatakan Bapak Kepala Dinas tadi, yaitu dengan temanya Wiji Raoseng Anggayuka Utaman tadi. Seperti itu kira. Iya, dan tentunya untuk hari pertama ini benar-benar sangat luar biasa rangkaian acaranya ya Pak Ibnu ya. Mulai dari teman-teman bisa langsung menyaksikan untuk opening ceremony Festival Prawira Taman 2021, bisa menyaksikan juga untuk pawai yang ada di Prawira Taman 1 dan 2, bisa menyaksikan juga tentang jelajah Prawira Taman, di mana teman-teman yang ada di rumah hanya tinggal melihat di kanal YouTube saja bisa langsung terbawa liburannya ngibung seperti itu tanpa harus keluar rumah. Baik, dan tentunya harus berakhir nih untuk sesi obrolan kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih kepada Ibu Rina Indarti, Bapak Kusna, terima kasih Bapak Ibnu Prabowo, matur nuwun Bapak. Dan tentunya teman-teman jangan lupa besok kita masih ada hari kedua untuk Festival Prawira Taman 2021, dan jangan sampai lupa untuk saksikan di kanal YouTube ya. Kalau begitu saya Rina Arum pamit undur diri dan sampai jumpa.